Kita cuma istilahnya kemanusiaan aja lah. Kita punya orang tua juga dulu, istilahnya kita nggak mungkin jadi kecil, pasti kita menua kan. Dari donatur ada, kalau istilahnya ada dari donatur ya kita urunan dari pengurus-pengurus itu. Istilahnya harus lemah lembut kita Mbak, sabar apa itu. Jadi kalau dia istilahnya marah ya harus kita tenangin gitu, jadi kayak anak-anak lagi mereka itu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan sama Vanessa Darwis di podcast Too Much Studio penuh manfaat. Dan kali ini aku sedang bersama dengan narasumber yang luar biasa, adalah Kak Joko. Jadi Kak Joko ini adalah pengurus Panti Jompo Bakti Abadi. Halo Kak Joko, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik ya. Oke, Kak Joko, kita mau membahas mengenai Panti Jompo ini dulu Kak Joko. Boleh dikasih tahu dong Panti Jompo Bakti Abadi ya? Iya betul. Ini didirikannya dari kapan sih Pak? Dari tahun 91 itu Udah tahu? Iya. Berarti lebih tua Panti Jompo ini daripada saya ya. Iya. Dan ada berapa penghuni lansia nih? Ada 20 Mbak. 20? 20. Itu memang dibatasi kan 20 atau gimana? Sebenarnya bisa lebih. Cuma kita ya kadang kita batasi juga sesuai kemampuan kami juga gitu. Oke, tapi maksimal 20 atau Bisa pernah lebih? Pernah lebih. Pernah lebih ya? Oke. Di tahun 91 ya? Itu berarti Kak Joko juga yang mengurus atau dari sebelum-sebelumnya ada? Sebelumnya paman sama bapak itu sebelumnya. Oh iya. Jadi ini gimana ya Kak Joko? Kayak yayasan gitu ya? Yayasan Yang betul. didirikan oleh? Dari keluarga kayak paman sama bapak dulunya gitu. Begitu mereka meninggal jadi Penerusnya. kami yang teruskan. Oke. Tapi apa sih Kak Joko yang melatar belakangi di tahun 91 nih didirikan Panti Jompo Bakti Abadi ini? Awalnya itu banyak dari keluar, bukan teman-teman bapak yang dulu perantauan dari luar daerah kerja di sini. Ya kayak kerjanya macam-macam Mbak. Namanya zaman dulu itu kan belum mau ngubungin keluarga susah istilahnya. Jadi mereka ya ngumpulnya di sini akhirnya sampai tua itu. Jadi awalnya tuh ngumpul ya, ngumpul nih teman. Akhirnya jadilah Panti Lansia Panti Jompo ya. Oke, kalau untuk fasilitasnya nih Kak Joko, ada apa aja fasilitasnya? Kalau fasilitas ya kayak tempat tidur, kipas angin, dispenser, kamar mandi. Seperti itu Mbak. Ada dapur buat tempat masak di sini. Kegiatannya untuk lansia sendiri? Kadang kalau ada dari pengunjung ngajak senam, tapi kebanyakan mereka banyak nikmatin hari tua aja sudah di sini, gitu Mbak. Oke, dengan segala perangai yang mereka punya gitu ya. Oke, nah kalau Kak Joko sendiri nih, Kak Joko sebagai pengurus ya. Kalau sebagai pengurusnya, officialnya nih dari tahun berapa? Dari tahun 2018. 2018. Berarti kurang lebih berapa ya? 6. Hampir Mbak. Sekitar 6, 7 ya. 6 atau 7, sekitar 6 atau 7 tahun gitu ya Kak Joko ya. Nah, apa sih sebenarnya yang memotivasi Kak Joko mau menjadi pengurus dari Panti Jompo ini? Awalnya itu dari keluarga kan nyari yang betul-betul istilahnya jiwanya sosial lah, yang bisa berdedikasi gitu ya, yang sabar istilahnya. Jadi dari keluarga itu ya saya yang disuruh itu jadi ketua, yang lainnya jadi pengurus yang lain kayak bendahara, sekretaris gitu. Oke. Itu di tahun 2018 ya. Oke, dan itu yang menunjuk siapa itu Kak? Dari keluarga. Dari keluarga. Nah, kebetulan juga saya kerjanya freelance itu, jadi banyak waktu buat di sini juga. Berarti kalau di total pengurusnya nih ada 6. Ada 6. Itu semuanya keluarga ya? Keluarga. Oke, jadi memang turun semurun ya Kak Joko ya. Jadi kami gantian
Yang misalnya yang sibuk kerja dulu, nanti gantian ke sini lagi kita. Itu. Iya, benar banget, luar biasa loh. Ini benar-benar apa ya, amal luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan aja Pak. Kita cuma istilahnya kemanusiaan aja lah. Kita punya orang tua juga dulu, istilahnya kita nggak mungkin jadi kecil, pasti kita menua kan. Benar. Tapi bisa dibilang untuk biaya operasional kan pasti tinggi ya Kak Joko ya. Nah itu dapat dari mana sih untuk biaya operasionalnya? Ada dari donatur, ada kalau istilahnya ada dari donatur ya kita urunan dari pengurus-pengurus itu. Oke, berarti nggak yang full donatur gitu ya? Soalnya banyak kebutuhan di sini. Ya kayak listrik, air, baru air minum, sayur, kayak gas, baru bumbu dapurnya itu. Kalau kita itu nggak pernah ngitung, yang penting kita belanja sudah segini, sudah nggak perlu hitung-hitungan lagi sudah. Yang penting mereka bisa makan ada, yang penting ada sayurnya, ada buahnya. Namanya sudah lansia ini kan butuh yang misalnya yang enak nengguknya gitu. Apa ya, yang nyaman untuk dikunyah ya, nggak keras gitu. Oke. Tapi untuk lansia yang datang ke panti jompo ini nih Kak Jompo, itu apakah mereka ini diantarkan oleh anaknya atau seperti apa gitu? Jadi mereka ini khusus orang telantar yang di sini Mbak. Jadi ada yang datang sendiri, ada RT yang ngubungin saya, Pak di sini ada orang tinggal sendiri terlantar. Nah yang seperti itu Mbak. Banyak, ada juga yang dari pengemis seperti itu. Jadi khusus orang yang terlantar itu, yang nggak tahu keluarganya di mana, nggak punya tempat tinggal ya seperti itu. Tapi ada nggak misalkan kayak anak gitu ya, ada anak ya emang anaknya nih mungkin sibuk gitu ya karena pekerjaan seperti itu, atau mungkin apa ya, nggak punya waktu untuk mengurus orang tuanya, terus dia ingin membawa orang tuanya ke sini gitu, mungkin nelfon langsung ke Kak Joko gitu. Pernah gitu? Ada yang Ada ya? ada. Itu gimana? Tapi bisa. Jadi saya kalau di panti ini kan ada SOP-nya, jadi harus melalui prosedurnya dari RT, kelurahan, mungkin bisa langsung ke dinas sosial. Nah seperti itu. Menurut saya Iya, langsung gitu yang kayak biasanya nggak bisa, Pak. nggak bisa ya. Banyak sih yang gitu, cuma kami tolak. Tapi ada gitu ya, langsung hubungin Kak Joko. Ada, karena alasan sibuk kerja semua. Padahal bisa istilahnya bayar pengasuh, ditaruh di rumah buat ngurusin. Jadi saya kasih solusi gitu aja sudah. Terus dari mereka gimana? Ya sudah. Iya aja gitu ya. Oke. Jadi untuk yang terlantar nih, misalnya Kak Joko dihubungi oleh pihak setempat RT gitu ya, atau mungkin dari dinas sosial, itu apakah ada jangka waktunya? Atau mungkin memang benar-benar sampai ya habis gitu Mas? Ya kalau di sini rata-rata sampai akhir hayatnya semua sudah. Jadi kami yang ngurusin itu Mbak. Benar-benar tuanya di sini Ya pasti ada. Jadi namanya keluarga datang itu sudah enggak ada. Kita juga enggak tahu keluarga mau ngubungin siapa keluarganya. Kadang kita taruh di Facebook, WA juga, istilahnya enggak ada tanggapan dari orang-orang ini keluarganya ini misalnya enggak ada. Jadi kayak gitu sampai akhir hayatnya. Tapi ada nggak in case lansia yang inget gitu sama anaknya, namanya, mungkin dia kayak pengen ketemu gitu, tapi mungkin keterbatasan untuk datanya nggak bisa dapat gitu. Ada juga yang gitu, Mbak. Oke. Itu ada. Dia minta carikan, manggil saya, Pak. Nah, tolong carikan namanya ini. Kadang saya nyari juga, nggak tahu alamatnya. Saya tanya RT, waduh Pak, kalau nggak tahu alamat pastinya, alamat jelasnya susah bilangnya. Seperti itu. Kadang pindah-pindah juga kan, namanya anaknya dari ibunya pun misalnya nggak tahu di mana dulu, alamatnya tahunya di sini. Jadi kita cari ke sana sudah nggak dapat, nggak tahu alamat lengkap pastinya gitu. Itu. Tapi berarti mengurus lansia ini kan gimana ya, orang tua gitu ya Kak Joko ya, kembali seperti anak kecil lagi, belum lagi dengan mungkin mohon maaf orang lansia yang
membawa ada sakit tertentu gitu atau mungkin pikun. Nah itu gimana sih Kak Joko cara menanganinya atau komunikasinya atau pendekatan itu seperti apa? Ya harus istilahnya harus lemah lembut gitu Mbak, sabar apa itu. Jadi kalau dia istilahnya marah ya harus kita tenangin gitu, jadi kayak anak-anak lagi mereka itu. Iya, kembali ke anak kecil ya. Benar-benar kayak ngurus orang tua sendiri ya untuk berarti ya. Ya sudah kita anggap orang tua sendiri sudah di sini. Tapi kalau saya lihat tadi di depan tadi kita ngobrol ya Joko ya. Iya. Nah ini untuk lansianya kebanyakan emang perempuan ya Joko ya. Perempuan banyak, ya laki-laki juga karena di sini ada yang gangguan jiwa tuh kayak jalan-jalan. Tapi dia Balik lagi ya, istilahnya kita kasih fasilitas makannya, kalau dia mau tidur silakan di sini. Itu Kak Joko kalau untuk menangani yang gangguan jiwa itu bagaimana? nah, kalau kita agak susah sih Mbak, karena kita kan istilahnya ndak ada ilmu buat yang begitu itu. Jadi ya kita palingan ya sekedar kita ajak ngobrol, sudah makan, kalau belum kita kasih makan. Ya sekedar itu dari mana tadi kita tanya gitu. Ya kalau kita kurung di sini dia malah tambah ini, Stres ya? tambah stres. Mereka juga istilahnya mungkin penuh Mbak, soalnya prosesnya kan takutnya penuh di sana itu ya sudah susah kalau sudah penuh di lantai negeri itu biasa. Gitu. Oke, tapi kalau untuk lansia yang sakit misalnya, apakah ada didampingi dengan tenaga kesehatan gitu? Nah kebetulan pengasuh di sini, pengurusnya juga ada perawat. Jadi mereka kalau kalau ada yang sakit saya tanya obatnya apa ini, jadi mereka langsung. Iya, wow, luar biasa sekali. Tapi Kak Joko boleh dong diceritain in case nih duka-dukanya, sukanya dulu. Sebagai pengurus nih Kak Joko. Iya. Ada Kalau sukanya itu di sini ya bisa terhibur lucu gitu Mbak. Nah, ada lucunya, paling banyak lucunya kalau mereka lagi kelahi. Ada yang kayak gitu ya? Nah, ada yang suka, namanya mereka pikun kan kadang ngomongnya jadi lucu gitu. Tapi kalau kelahi itu biasanya karena apa nih Kak Joko? Lansia ini biasanya. Biasa sih mereka itu kayak apa ya, masalah istilahnya kalau kelahi itu masalah TV, biasanya mau nonton TV di situ. Rebutan. Betul Mbak. Oke, yang sesimpel itu bisa berantem, tapi justru jadi lucu ya. Jadi lucu. Ada yang sifatnya kayak kekanak-kanakan, nanti nangis gitu, nanti ngadu ke saya. Kalau dukanya kira-kira ada nggak? Ya, banyak juga Mbak. Juga ya. Ya namanya lansia ini kan namanya sudah Alzheimer, ya kita maklumin aja. Ya kadang minta macam-macam sama tamu, padahal semua kita turutin sudah istilahnya. Kadang baru makan ditanya oleh tamu belum makan bilangnya. Itu jadi pengurus yang enakan dikira belum dikasih makan. Apalagi kayak baju mereka itu banyak baju bagus-bagus, kadang yang dia pakai yang jelek-jelek, yang bagus-bagusnya disimpanin itu ya beda-beda taknya gitu ya. Ya betul. Oke. Tapi selain itu ada nggak kayak misalnya kan momen mengharukan, tahu-tahu misalnya ada anaknya atau keluarganya datang ketemu akhirnya sama orang tuanya gitu? Ada sih Mbak yang Ada ya. belum ada. Jadi benar-benar yang lost contact ya berarti ya yang ada di sana itu ya. Iya. Betul-betul nggak pernah sih yang begitu tuh. Tapi dari 2018 sampai dengan detik ini nih 2024 hari ini, ada apa sih yang hikmah yang Kak Joko dapat gitu dari mengurus Pantai Jompo selama ini? Banyak sih Mbak. Ya kayak kita ingat juga kita ini nggak bakal muda terus, pasti tua, pasti begini juga. Ya kayak yang dulunya sehat tiba-tiba sakit terbaring apa. Ya, jadi buat pelajaran kita juga bahwa kita istilahnya nggak mungkin kita sehat terus namanya penyakit atau apa, kita nggak bakal tahu. Kita hari ini sehat, besok bisa aja terserang penyakit. Jadi saya nanya juga ke mereka, dulu saya sehat Pak, tapi tiba-tiba saya sakit begini bilang. Itu
ada nggak sih profil background dari lansia yang pernah ada di panti jompo ini nih Kak Joko? Mungkin beliau dulunya waktu belum menjadi lansia gitu, waktu masih mudanya misalnya ada orang apa gitu, Banyak. apa gitu, ada ya? Yang paling berkesan nih Kak Joko apa nih? Nah, ada yang dulunya jagoan, ada preman. Oh gitu. Ah, Pak cowok nih ya. cowok. Ada yang pengusaha, ada banyak. Yang dulunya jadi yang kerja di perusahaan asing ada. Pintar banget gitu ya. Iya, bahasa Inggrisnya pinter apa. Jadi ya nggak tahu kita di sini nih. Itu waktu Kak Joko kewenangannya dia bisa tuh diajar komunikasi. Bisa. Jadi ya karena keluarga istilahnya mungkin buang dia. Saya kurang ngerti juga, nggak mau istilahnya terlalu banyak nanya, mereka sedih malah. Itu. Ingat masa lalunya ya. Misalkan ada nggak kayak lansianya tuh mantan politikus gitu. Dia jabatannya apa dulu gitu. Kalau politikus nggak ada. Ada. Ada ya. Ada. Pak Nur namanya. Gimana? Dulu, nah itu dibilangnya sih di daerah Jakarta sana dia politikus. Istilahnya suka orasi apa. Dan pernah menjabat juga di ini. Nah kalau itu saya kurang tahu Pak. Bilangnya istilahnya sering apa ya, berurusan dengan politik itu. Dan gelarnya profesor malah Pak Nur itu. Profesor nggak ya? Iya, sering diskusi. Sering. Jadi masalah istilahnya politik itu ngerti semua. Nyambung tuh diajar ngobrolnya Bu ya. Pak Nur itu. Caleg gagal gitu atau gimana? Nah kalau itu udah ada. Tapi ini lebih ke lansia ya. Panti jomponya untuk lansia. Ya, wah berarti pengalamannya luar biasa, banyak sekali ya Kak Joko ya. Banyak. Dan bisa ngasih pesan buat kita juga nih ya sebagai manusia yang semakin lama akan semakin tua gitu ya. Tapi memang yang cukup mengharukan atau bikin sedih itu karena mereka jauh dari anaknya. Betul Mbak. Istilahnya dari keluarga nggak tahu juga di mana. Istilahnya gitu. Ya kalau masih ada keluarga masih bisa kita pulangkan. Ya sempat yang ada di sini itu yang Pak Edi itu pernah, karena keluarganya di Jawa itu ada, jadi kami minta bantuan Dinsos, Dinsos yang pulangkan. Oh berarti untuk lansia yang ada di sini tidak hanya orang dari Balikpapan ya Kak Joko? Betul. Di luar daerah juga. Luar daerah. Tapi dari Jakarta juga ya. Rata-rata mereka perantauan ke sini tuh. Ya ada juga yang orang asli di sini. Itu yang menyebabkan mereka lost contact dari keluarganya ya Kak Joko ya. Dan ini juga identitas juga nggak tahu ya Kak Joko ya. Ada yang punya, ada yang nggak ada. Kita mau buatkan, mereka lupa nama orang tua, lupa tanggal lahir, lupa gitu Mbak. Oke. Tapi Kak Joko kan ini panti jomponya berdiri dari tahun 91 nih ya Kak Joko ya. Perubahan apa aja sih untuk untuk panti jomponya ini? Mungkin dulunya masih kecil tempatnya, sekarang udah alhamdulillah udah besar. Iya. Ya banyak sih perubahannya Mbak. Dari dulu kayu, masih atapnya masih gelagarnya istilahnya pakai kayu-kayu. Sekarang alhamdulillah sudah istilahnya sebagus inilah. Itu dari bantuan donatur juga ikut partisipasi dalam bangun panti ini. Seperti itu Mbak. Oke. Untuk membangun panti jompo nih sudah alhamdulillah seperti sekarang gini ya Kak Joko, apa sih tantangannya? Kendalanya gitu. Kendala itu ya, kalau kendala pasti biaya. Biaya ya. Itu kita pengen bangun ini karena kalau pengen bagus kita kan maunya ya bagaimana supaya mereka nyaman di sini itu. Istilahnya kita memanusiakan manusia, bagaimana kita nyaman juga. Yang istilahnya yang lihat juga enak kalau waktu berkunjung. Kita maunya ya seperti itulah Mbak ya, bagaimana supaya nyaman. Mereka nyaman juga tidur. Ya kita pinginnya seperti itu. Cuma ya masalah
kayak dana itu pasti sudah kan di mana-mana pasti. Tapi kalau untuk pemerintah setempat gimana? Pemerintah ikut serta. Peserta. Biasa dari gubernur kita dapat bantuan setahun sekali, kita ngajukan proposal dan kelengkapan administrasinya itu bisa dibantu pasti kita setahun sekali. Setahun sekali ya dari pemerintah setempat, berarti mendukung ya. Area kecamatan mendukung juga ya Kak Joko ya. Oke. Luar biasa sekali. Ini adalah apa ya, yayasan turun-temurun dari keluarga ya Kak Joko ya, dan bisa bertahan sampai dengan sekarang, dan pastinya juga karena dukungan pemerintah setempat juga, pengurus yang sangat-sangat luar biasa berdedikasi, terus juga dedikasi dari pengurus ini sebetulnya yang utamanya, pondasi utamanya ya Kak Joko ya. Oke, tapi selain itu ada nggak cerita-cerita unik menarik gitu Kak Joko yang mungkin boleh di-share ke pemirsa? Kalau menariknya itu banyak juga sih Mbak. Iya, gimana tuh yang kayak mungkin bikin menyentuh hati, atau kayak tiba-tiba oh iya ya, ternyata kita sebagai manusia nih hanya manusia yang tidak ada artinya gitu. Betul. Ya. Apa yang mau disombongkan gitu ya? Apa nih? Case apa nih kira-kira Kak Joko? Ya memang kalau yang di sini dulu banyak berbagai macam dari Backgroundnya gitu. background dari golongan ini yang dulunya kaya, misalnya berduit, itu ya masuk di panti ya cerita mereka masa lalunya, ya ujungnya ya meninggalnya juga di sini ya kami urusin. Ya ini supaya jadi pelajaran lah buat semuanya, buat kita bisa. Iya, ngurusnya ketika meninggal. Jadi kami biasa panggil yayasan dari buat pardu kifayahnya itu. Nah, dan di sini ini kadang bermacam agama juga. Jadi kalau kita nggak tahu keluarganya, misalnya Kristen atau Nasrani, ya kita makamkan ya sesuai yang kita bisa aja sudah. Sesuai Muslim itu, jadi ya seperti itu. Nama pun juga kayaknya nggak tahu ya Kak Joko. Kalau nama bisa tahu. Oh, nama. Nama. Oke, ya kan kalau prosesnya untuk meninggal tahu binnya atau gimana? Palingan bin Muhammad aja udah. Bin Abdullah aja tuh. Kalau kita nggak tahu, misalnya mereka lupa nama orang tuanya, ya bin Abdullah aja udah. Jadi kita panggil yayasan, nggak bayar yayasan, buat pardu kifayahnya sudah. Tinggal kita ikut ke kubur sudah, penguburan. Tapi beda nggak sih Kak Joko treatmentnya untuk menghadapi lansia yang perempuan dan juga lansia yang laki-laki? Ada nggak perbedaannya? Beda ya, gimana tuh? Lebih ribet yang mana deh biasanya? yang perempuan Ya. Karena memang perempuan fitrahnya kayak begitu ya, ribet ya. Oke. Gimana nih Kak Joko, boleh diceritain? Iya, kadang nanti bilang iya Pak, habis itu diulangin lagi, misalnya nggak boleh gini, nggak boleh kotor-kotor, nggak boleh kalau ada tamu, misalnya nggak boleh ngomong yang aneh-aneh, yang ngomong sembarangan. Iya Pak, nanti ya gitu lagi sudah. Kalau ada, apalagi kalau ada temannya yang satu didatangin tamu, yang satu iri, nah kelahi itu Mbak, nanti ngomongnya lebih bawel gitu ya, sensitif gitu ya. Jadi mereka kayak iri gitu, pingin juga diajak ngobrol gitu. Gitu ya. Ya. Kayaknya cewek sampai seumur hidup bakalan gitu kayaknya. Bahkan sampai lansia juga masih sensitif. Iya, terus bawel Sensitif iya, pasti itu Mbak. Oke, kalau yang cowok nih? Kalau yang cowok lebih enak, soalnya lebih kayak teman, kayak malah kayak bapak sendiri. Jadi jangan begini Pak, nggak boleh gitu, nanti kita nggak enak sama orang misalnya gitu. Ya mereka nurut sudah. Tapi ada nggak sih kayak dikasih quote sama lansia ini, kayak bukan quotes ya, kata-kata ya, petuah gitu, petuahnya ya, nasihat. Ada nggak sih Kak Joko kayak kasih tahu Dari saya? Dari lansia, dari lansia ke Kak Joko nih misalnya, lagi ngobrol. Oh gitu. Ya dulu yang sebelum-sebelumnya itu banyak Mbak, ya masalah kematian, apa masalah agama itu banyak sih. Pesannya dapat aja ya dari lansia ini, karena memang walaupun mungkin ketika diajak ngobrol tidak nyambung misalnya, tapi mereka mereka tuh
ngomongnya ya sama seperti kita juga gitu ya. Mungkin ingatannya mungkin apa ya, di tahun itu, di umur segitu mungkin, jadi itu yang mereka ingat. Betul Mbak, jadi kebanyakan yang umur tahun lalu, istilahnya yang dulu-dulunya itu sekarang itu masih dipakainya, Dipakai. dianggapnya yang dulu dia Mereka hidup apa ya, di masa itu. di masa itu, seperti itu. Mereka ya mungkin kita ngambil pesannya aja ya Kak Joko ya, yang mereka berikan dan juga apa yang mereka alami kan bisa jadi pelajaran juga buat kita Betul. yang mungkin masih muda nih sekarang, yang mungkin masih apa ya, merasa di atas angin mungkin ya Kak Joko ya. Kadang-kadang gitu kan sebagai manusia punya tahta aja, uang yang banyak gitu ya Kak Joko ya, tahu-tahu lupa diri. Padahal kita manusia hanya sementara hidup, nanti akan tua ya Kak Joko ya. Betul. Jadi itu juga mungkin yang melatar belakangi Kak Joko apa ya, berdedikasi Betul. di Panti Jompo ini ya Kak Joko ya. Kita belajar dari mereka juga yang ada di sini. Oke, Sebenarnya apa Kak coba dengan ada tadi dengan para lansia. Ya, itu berat banget kan ketika beliau katakan meninggal ya. Ya itu pasti sudah. Pokoknya saya anggap, misalnya yang laki saya anggap bapak sendiri, yang nenek-nenek mbak-mbaknya saya anggap orang tua, ibu sendiri sudah. Itu seperti itu. jadi udah kedekatan emosionalnya udah sangat dekat, udah Betul. ya kayak orang tua ya, keluarga gitu ya Kak Joko ya. Iya. Oke, tapi Kak Joko untuk lansia nih, mungkin mohon maaf yang mengalami gangguan jiwa gitu. Nah itu ada nggak yang akhirnya sembuh gitu? Kalau buat sembuh itu susah Mbak. Kecuali mereka memang betul-betul cuma di tempat itu kita bisa kasih istilahnya terapi lah. Dan kalau yang suka jalan itu susah. Itu. Oke, jadi susah untuk disembuhkan juga gitu ya. Kalau yang di sini aja yang suka jalan itu kita ajak ngobrol apa nanti. Nah lama mereka ya istilahnya kayak normal lagi sudah gitu. Ya, dan pastinya juga untuk lansia yang di sini, yang 20 lansia ya Kak Joko? Iya, 20 lansia nih. Nah, kira-kira misalnya dari dinas setempat atau pemerintah setempat mau menambah untuk lansia lagi gitu ke sini, kira itu masih bisa nggak sih? Beda maksimalnya? Masih bisa Mbak. Masih bisa ya? Kebetulan juga ya kita kerjasama juga sama dinas sosial, sama dinas sosial provinsi, kita kerjasama gitu. Ya, kita bantu pemerintah lah istilahnya, meringankan beban pemerintah yang orang terlantar ini kan. Wah, luar biasa. Oke. Kegiatan hari ini apa San? Isu pun. Iya. Nah itu kegiatan sehari-harinya nih Kak Joko, ada senam nggak atau mungkin apa karaokean bareng? Biasa karaokean itu mereka suka, malah suka setelkan musik nanti joget ya sudah. Soalnya kalau senam mereka kadang nonton di strukturnya. Gitu. Tapi ada mungkin setiap Jumat, misalnya setiap Jumat selalu ada senam di sini. Tergantung Mbak, nanti misalnya ada, wah saya mau adakan ini silahkan saya bilang. Nah biasa sih gitu. Oh gitu, berarti itu benar-benar dari apa ya, keinginan dari si instrukturnya berarti ya untuk melaksanakan senam di sini gitu ya Kak Joko ya. Oke, kalau untuk karaokean mereka suka nyanyi tuh, biasanya nyanyi lagu apa? Itu cicak-cicak di dinding, bola gua ada 5 pasti sudah itu. Jadi lagu anak-anak semua. Lagu anak-anak ya? Saya pikir kayak lagu dangdut gitu ya. Iya benar, yang di zamannya gitu. Paling itu satu orang aja kayak Pak Ahmad itu biasa lagu Ebit dia seperti itu. Asli ya. Atau siapa, Bruri Marantikas. Dia sih gitu. Itu ya. Lomba perempuan itu ya sudah lagu-lagu anak-anak itu sukanya mereka. Oh gitu ya. Tadi juga saya sempat salaman gitu ya, tuh lansia di sini. Saya lihat si ibu ini extrovert sekali gitu. Jadi emang dia suka ngobrol gitu ya. Itu obrolannya itu nyambung gitu. Waktu kita tanya, kita mau jalan-jalan ke Monas dan segala macam. Iya nanti kita ke Monas jalan, tapi jangan ditinggal ya gitu. Nah itu kan nyambung ya Kak Joko ya. Itu
untuk in case seperti itu biasanya problemnya apa tuh? Padahal mereka ceria gitu, cuman apa? Pikun aja. Nanti kadang mereka sering lupa lagi tuh. Nanti salaman terus, kenalan lagi mereka. Ya sih gitu. Ya saya juga pernah punya pengalaman, tapi ini teman saya sih. Jadi teman saya ini ibunya meninggal. Nah ibunya ini punya orang tua lah gitu. Neneknya teman saya ini tuh Alzheimer ya. Alzheimer gitu. Jadi ibunya ini meninggal, tapi namanya juga Alzheimer kan dia lupa gitu kan, atau mungkin saya kurang paham juga seperti apa. Jadi waktu di momen itu dia sadar kalau anaknya meninggal, tapi besoknya dia nggak inget kalau anaknya meninggal gitu ya. Iya, jadi bener-bener yang lupa gitu. Dan kayak ingatannya tuh di tahun berapa gitu kadang ya, kayak Kak Joko ya. Nah, itu Kak Joko kalau misalkan ada in case seperti itu biasanya gimana nanganinnya? Atau ikutin aja alurnya gitu? Ya diikutin aja sudah, Mbak. Soalnya kalau diingatkan lagi dia kayak jadi stres gitu. Oke, Kak Joko, ini pertanyaan terakhir nih, kesimpulannya atau harapannya nih Kak Joko mengenai panti jompo ini, dan juga mungkin boleh dikasih tahu pesan-pesannya nih ke pemirsa. Ya terima kasih buat pemirsa di rumah. Semoga apa yang ada di panti ini menjadi pelajaran buat kita semua, buat kedepannya. Semoga kita menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada sesama keluarga kita. Jangan tinggalkan mereka, tetap urusin mereka walaupun keadaannya kayak apa. Istilahnya kalau orang tua dulu kita itu 10 anak sanggup. Sekarang ini istilahnya 1 orang tua sudah nggak bisa. Ya, semoga kita jadi orang-orang yang beruntung lah. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak Joko, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah nonton podcast Too Much Studio Penuh Manfaat, dan saya Vanessa Darwis pamit undur diri. Bye.